Langkah kepolisian yang mengintervensi rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono memicu polemik. Rekening Bank Mandiri tersebut menyimpan dana sebesar 80,9 juta rupiah yang merupakan gabungan uang pribadi dan donasi swadaya warga untuk operasional aksi seperti konsumsi, transportasi, dan akomodasi. Koalisi masyarakat sipil mengecam tindakan ini. Langkah tersebut membuat para demonstran yang datang jauh-jauh dari Pati ke Jakarta mendadak terlantar tanpa akses dana operasional. Di saat bersamaan, akun media sosial Supriyono juga dilaporkan mengalami peretasan. Tanggal 22 jam 11 siang. Jadi tanggal 22 jam 11 siang itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada klarifikasi. Menanggapi tudingan tindakan sepihak tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto memberikan klarifikasi. Ia menegaskan langkah yang diajukan oleh penyelidik di Treskrimsus bukanlah pemblokiran atau penyitaan, melainkan penundaan transaksi sementara selama proses penyelidikan berjalan. Surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal 23, pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010, itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Polisi juga berencana memanggil pemilik rekening serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Sosial. Koordinasi ini guna mengklarifikasi legalitas penggalangan dana, mengingat aturan hukum membatasi penghimpunan dana publik tanpa izin lembaga berwenang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil dan Amnesty International Indonesia mempertanyakan dasar penyelidikan polisi yang dinilai tidak transparan. Juru bicara Amnesty Indonesia, Hairil Halim, menegaskan bahwa merujuk pada pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pemblokiran merupakan bagian dari upaya paksa yang wajib memperoleh izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Sebenarnya pertanyaan yang tadi, apakah ada surat perintah dari pengadilan, itu yang tidak dijelaskan oleh kepolisian sebenarnya. Jadi sebenarnya permintaan aparat penegak hukum itu, permintaan aparat bukan dasar untuk memblokir rekening warga secara sewenang-wenang. Aparat dan bank itu harus menjelaskan siapa yang memberi perintah, perkara apa yang sedang diperiksa, dan apa hubungan dana tersebut dengan tindak pidana. Ini yang belum dijelaskan oleh kepolisian sebenarnya. Dan tanpa itu sebenarnya pemblokiran itu tidak memiliki dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu mengatur bahwa pemblokiran merupakan upaya paksa yang harus memperoleh izin ketua pengadilan. Nah, permohonan pemblokiran itu harus memuat uraian tindak pidana. Harus ada tindak pidananya dulu. Apa sebenarnya tindak pidananya yang sedang diusut oleh kepolisian sehingga membutuhkan adanya pemblokiran dana nasabah. Karena kalau tanpa dasar yang jelas itu ini sangat berbahaya. Setiap nasabah itu bisa diblokir dananya oleh penegak hukum. Jika berkaca pada konteks global, pembekuan rekening memang lazim digunakan di berbagai negara sebagai langkah preventif kejahatan, namun dengan aturan sangat ketat. Di Jepang, pembekuan rekening secara mutlak hanya dapat dilakukan atas perintah pengadilan, sementara Singapura memiliki undang-undang pencegahan penipuan daring yang mengizinkan penundaan transaksi.
tetapi menyediakan mekanisme banding yang cepat agar dana kebutuhan harian pemilik rekening tidak terganggu. Merespon kekhawatiran publik, anggota Komisi 6 DPR Andri Rosiade menjelaskan bahwa pihak perbankan memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi permintaan dari aparat penegak hukum atau APH, otoritas pajak, maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sesuai prosedur yang berlaku. Yang perlu dipahami, bank ini adalah organisasi perusahaan yang sangat good corporate governance, sangat transparan, tidak mungkin mengambil keputusan tanpa tidak mungkin keputusan diambil di luar dari mekanisme prosedur dan aturan hukum yang ada. Kasus penahanan rekening ini menjadi presiden buruk bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi di tanah air. Penggunaan instrumen hukum berdalih penundaan transaksi yang luput dari pengawasan peradilan yang transparan rentan menjadi celah penyalahgunaan wewenang alias abuse of power guna melumpuhkan pergerakan masyarakat sipil. Institusi penegak hukum seyogyanya hadir sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, bukan sebaliknya mereduksi aturan prosedural menjadi alat untuk membungkam daya kritis publik.